Nah, selain itu apa lagi? Nah, ada lagi yang berbentuk multivitamin. Contohnya adalah Omevia. Di sini ada kandungan omega 3. Ini sebagai apa? Nutrisi syaraf, kemudian untuk kesuburan. Kemudian ada satu hal yang jarang kita bahas, yaitu sebagai anti radang, mencegah kerusakan dinding-dinding pembuluh darah sebagai anti radangnya. Nah, kemudian apa? Di dalamnya juga ternyata ada ekstrak dari siwet. Nah, di sini dia mengandung apa? Ada mengandung yang zat-zatnya itu akan membantu untuk produksi dari pregnenolon. Nah, pregnenolon itu apa? Dia adalah hormon yang konsentrasinya cukup tinggi di otak. Nah, pregnenolon ini dia akan dikonversi menjadi hormon laki-laki dan hormon wanita. Termasuk di dalamnya ada koenzim Q10 yang bertanggung jawab terhadap produksi energi di tingkat sel. Jadi energi itu diproduksi di tingkat sel, Bapak Ibu. Otot, dia punya sel otot. Nah, yang bertanggung jawab dalam produksi dari energi itu adalah koenzim Q10. Ternyata di dalam kandungan Omevia itu ada kandungannya. Ditambah lagi ada apa? DHEA yang merupakan prekursor dari 50 jenis hormon. Kemudian ada lagi contohnya di sini B12+. Ini adalah kandungan dari B12+ itu adalah salah satunya B12. Ini adalah vitamin yang diperlukan sebagai bahan dasar pembentukan vitamin yang dibutuhkan ketika regenerasi sel darah. Jadi sel darah itu membelah. Nah, jadi usia sel darah itu kalau nggak salah ya, kalau saya keliru tolong diluruskan, itu 3 hari Bapak Ibu. 3 hari setelah dia membelah dia mati. Nah, jadi per 3 hari sel darah kita mati. Nah, yang saat ini kita ngobrol dari tadi sampai sekarang itu bayangkan udah berapa jumlah sel darah kita yang mati yang diproduksi 3 hari yang lalu. Nah, dia perlu membelah. Bahannya apa? B12, vitamin B12. Nah, biasanya kita ambil dari mana? Sayuran, buah-buahan, ya. Kemudian apa lagi? Ada asam folat. Nah, vitamin B12 dia bisa bekerja optimal apabila ada asam folat. Nah, asam folat sendiri apa? Dia adalah sejenis turunan dari vitamin B. Dia kerjanya apa? Dia adalah di tingkat DNA sel ketika replika, ya. Nah, dari mana kita ambil selama ini? Dari sayuran, buah-buahan. Tapi tolong diingat, ketika bahan dasarnya sudah dimasak, maka komponen atau struktur dari asam folatnya rusak 100%. Nah, ini salah satu yang mungkin ya Bapak Ibu bisa pertimbangkan untuk digunakan untuk memenuhi kebutuhan harian, ya. Untuk apa saja? Kebutuhan regenerasi sel darah, kemudian regenerasi sel saraf, karena serabut pembungkus saraf itu dia memerlukan B12, ya. Kemudian untuk apa lagi? Semua sel ya, dia memerlukan regenerasi sel. Proses regenerasi sel dia memerlukan yang namanya vitamin, dan di dalamnya ada lagi apa? Antioksidan, baik itu vitamin C, baik itu vitamin E yang merupakan antioksidan kuat. Nah, vitamin C sendiri yang dikenal dengan asam ascorbat ya, dia mungkin nggak perlu saya jelaskan karena Bapak Ibu sudah paham ya. Tapi vitamin E itu adalah antioksidan yang kuat. Nah, kenapa kita perlu antioksidan? Itu banyak faktor, banyak alasan ya. Nanti Bapak Ibu bisa cek sendiri mengapa kita perlu vitamin E. Nah, satu klaster ini sudah mengandung vitamin B12, B1, B3, asam folat, vitamin C, dan vitamin E. Nah, kemudian ada lagi, contohnya di sini ada dekamin ya. Di sini kandungannya apa? Vitamin D3 dengan jumlah kurang lebih 5.000 internal unit. Nah, ini adalah jumlah dasar, jumlah standar minimal yang diperlukan ketika kita ingin meningkatkan imunitas kita sehingga kita tidak gampang terserang infeksi virus ya. Nah, tetapi hati-hati, penggunaan vitamin D3 dengan jumlah 5.000 internal unit itu berbahaya. Bahayanya di mana? Kalau dia digunakan tunggal, beberapa literatur yang pernah saya baca itu ternyata bisa menyebabkan deposit sisa kalsium di dinding arteri. Nah, justru di sini ada vitamin K2. Inilah ternyata yang mencegah timbulnya deposit kalsium tadi. Jadi kombinasinya ini ternyata formulatornya luar biasa. Termasuk khasiat K2 sendiri adalah untuk kekuatan tulang ya. Nah, kemudian ada vitamin C, ada magnesium. Nah, kalau magnesium jelas ya, dia adalah yang sangat diperlukan baik koneksi agar saraf kita terhubung atau untuk ketika proses terbentuknya hormon ya. Nah, kemudian ada lagi di sini contohnya melatonin ya. Dia mengandung melatonin. Melatonin sendiri sebenarnya apa sih? Melatonin itu adalah sebuah hormon neurotropik yang disekresi di kelenjar pineal otak ya. Setiap manusia punya ya. Dia diproduksi malam hari jam 11 malam sampai jam 3 pagi ketika kita tidur tanpa cahaya dan jauh dari gelombang elektromagnetik. Ketika syarat itu tidak terpenuhi, maka produksinya dipertanyakan. Silakan Bapak Ibu nggak tidur malam ini, tidurnya subuh.
Mau sampai sore, mau sampai isak besok pun tetap saja bangun-bangun itu badannya sakit-sakit, ya punya tensinya naik mungkin, yang gula darahnya tidak normal, mungkin gula darahnya naik, banyak faktor yang terjadi. Nah, kenapa melatonin ini penting? Ini pembahasannya panjang ya. Tapi yang jelas Bapak Ibu bisa cek melatonin hubungannya dengan kondisi A, kondisi B, kondisi C, banyak ya. Tapi yang jelas reseptor melatonin ada pada hampir di seluruh sel kita. Bapak Ibu sebut aja sel apa ya. Reseptornya ada di situ. Nah, melatonin plus ini ternyata di dalamnya ada selain mengandung melatonin juga ada ekstrak lavender dan ekstrak rose. Nah, kelebihan dari melatonin apa? Dia mempunyai sifat atau karakter yang sangat dominan, yaitu mempunyai efek apoptosis terhadap sel kanker. Artinya apa? Sel kanker kalau ketemu melatonin dia bunuh diri.